sekarang bab 4. Ini 1 semester kuliah praskripsi ini full dibahas hari ini. Oke. Next, bab 4, bagaimana membuat analisis hasil dan pembahasan. Ingat ya, bab 4 itu isinya adalah analisis hasil dan pembahasan. Redaksinya bisa ditulis seperti ini. Bagaimana membuat analisis hasil dan pembahasan? Yang pertama, presentasikan hasil Anda dalam apa ini? Dalam urutan yang logis. Ya. Presentasikan hasil Anda sesuai dengan urutan-urutan yang kalian ujikan tadi. Pengujian apa yang dilakukan pertama. Jadi kalau yang tadi kan begitu ya. Ini menyambung ke struktur tadi ya. Tertib. Langkah-langkahnya sesuai dengan urutan. Maka langkah-langkah pertama menghasilkan apa? Nah, itu ditulis. Langkah kedua menghasilkan apa? Langkah ketiga menghasilkan apa? Laporkan temuan yang terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya, dilaporkan secara langsung yang ada hubungannya dengan perumusan masalah. Rumusan masalah dan tujuan. Jadi kalau sudah merancang, mendesain, kemudian merancang dan desain itu apa yang ingin dievaluasi, itu diuji pertama kali. Kemudian nyatakan data, hasil, ke dalam gambar atau diagram atau tabel untuk memudahkan pemahaman. Gambar atau tabel harus cukup jelas dan harus disebutkan setidaknya 1 kali dalam hasil. Jadi sekurang-kurangnya di dalam bab 4 itu harus ada gambar dan tabel. Gambar dan tabel itulah yang menyatakan apa hasil pengukuran tugas akhir kalian. Ya. Jadi nyatakan di dalam grafik, nyatakan di dalam gambar, nyatakan di dalam tabel. Ingat ya, di dalam bab 4 itu hanya ada gambar dan tabel. Kalaupun ada grafik, grafik itu disebut gambar. Ya. Grafik itu disebut gambar. Selebihnya selain itu disebut tabel. Oke, next, sajikan data untuk variabel serupa secara konsisten. Ya. Misalkan waktunya dalam ukuran apa minggu kah, satuannya dalam ukuran harian kah, atau setiap jam kah, bagaimana mengukurnya itu ya, itu secara konsisten harus disajikan dalam bentuk tulisan, teks, ya, gambar maupun tabel. Yang selanjutnya, jangan menghilangkan hasil yang tidak diharapkan, hasil yang tidak memenuhi hipotesis. Laporkan dan diskusikan. Jadi kalau ada pengujian yang tidak sesuai dengan ekspektasi, nggak masalah. Ya, nggak masalah, jangan ditutup-tutupi. Dilaporkan saja, ditulis kenapa. Kenapa ini nggak sesuai? Kenapa ini nggak cocok? Baru setelah dilakukan improvement, modifikasi, ganti komponen, ganti desain, baru bisa jalan misalkan. Nggak apa-apa, dituliskan itu. Ya, jadi jangan ada yang dibuang. Oke, next. Contoh ya. Contoh hasil dan analisis. Kalau hasil itu melaporkan, ya, jadi melaporkan hasil uji, ini menyambung dengan rumusan masalah dan tujuan. Kalau analisis itu menafsirkan. Kalau hasil ini sifatnya objektif, kalau analisis ini sifatnya subjektif. Contoh, bagaimana menuliskan hasil? Benih yang terpapar pada perlakuan 2 hari memiliki perkecambahan kumulatif tertinggi. Ini berdasarkan hasil, berdasarkan pengukuran. Ya, exactly 2 hari 84%. Itu yang keluar di dalam pengukuran hasilnya. Maka analisisnya boleh kita menyebut, nah gini, hasil tersebut menunjukkan bahwa waktu yang optimal untuk pengolahan air mengalir adalah
2 hari. Kita lihat ya. Waktu optimal. Dari mana waktu optimal ini? Dari interpretasi, dari menafsirkan, dari analisis yang kita dapatkan dari hasil ini, gitu loh. Di dalam hasil kita nggak bisa ini menyebut ini maksimal atau enggak ya. Hasilnya menunjukkan ini 2 hari. Tapi begitu melalui percobaan-percobaan kita bisa membuat tafsiran, kita bisa membuat analisis, kita bisa membuat interpretasi. Oh ternyata 2 hari itu maksimum. Ya sudah, kita buat. Gitu ya. Adalah 2 hari. Next. Hasil versus analisis. Jelas ya? Nah, ini contoh hasil. Ya, di hasil. RBF-NN mampu memberikan prediksi yang baik dengan konfigurasi jaringan. Selain itu, dibandingkan dengan simulasi, dan seterusnya, seperti ditunjukkan pada tabel 2. Ini hasil. Baru kemudian kita membuat analisisnya. Ini tabel 2-nya ke sini ya. Analisisnya adalah, hal ini menunjukkan bilah tinggi muka air sungai lebih dari nilai maksimum. Nah, ini interpretasi kita. Ini analisis kita. Tentu interpretasi itu nggak boleh ngawur. Betul, kita bisa membuat interpretasi berdasarkan hasil. Kita membuat interpretasi, membuat analisis berdasarkan data. Kan begitu? Oke ya? Contoh. Selanjutnya periksa tabel dan gambar ya. Tabel dan gambar harus benar dan diberi label yang jelas. Ya, mengutip dengan benar dan ditulis dalam penjelasan. Ini maksudnya gini. Kalau kalian membuat tabel 2, isinya bla 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 bla, maka teks secara teks tabel 2 itu juga harus muncul di dalam paragraf. Gambar 1 juga harus muncul di dalam paragraf. Gambar 1 menunjukkan bla 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 bla. Seperti yang dilihatkan pada gambar 1. Nah, begitu. Jadi gambar dan tabel itu tidak berdiri sendiri. Tapi ada yang menukilnya, ada yang menjelaskannya di dalam, ada yang menyebutkannya di dalam teks. Ya. Jadi mengutip dengan benar, ditulis dalam penjelasan. Kemudian gambar dan tabel harus sederhana dan cukup jelas, bukan pengulangan teks tertulis. Konsisten formatnya, akurat, pastikan angka dalam tabel sesuai hasil. Ya, konsisten ini juga dijelaskan dalam teks, masing-masing disertai dengan legenda yang jelas. Legenda itu apa? Legend ya, legend atau keterangan di dalam tabel. Oke, contoh. Contoh poin ini yang paling penting ya. Sederhana, cukup jelas, dan bukan pengulangan teks, bukan pengulangan. Contoh, kalau ada apa ini? Grafik. Grafik, tadi saya sebutkan grafik itu termasuk gambar. Kalau ada gambar seperti ini, bagaimana kalian membuat interpretasinya? Bagaimana kalian membuat hasilnya? Maaf, bagaimana kalian membuat analisisnya? Ya, ini ada hasil. Hasil yang kalian capai setelah pengukuran. Sebaran kelulusan mahasiswa HCT berdasarkan institusi. Coba umumnya, atau saya buat pertanyaan deh di sini. Kira-kira bagaimana kalian menginterpretasikan gambar ini? Silakan open mic. Ini sekitar apa penjelasan saya yang mungkin kurang ya Pak ya. Jadi berdasarkan data yang diajukan di sini bahwa tingkat kelulusan dari HCT ini untuk kategori wanita itu paling banyak Pak daripada kategori pria. Di sini ditunjukkan bahwa wanita di Dubai itu punya tingkat kelulusan lebih tinggi daripada yang laki-lakinya Pak. Oke. Siapa tadi yang nomor 2? Yusril Pak. Yusril. Angkatan berapa Yusril?
2018, Pak. 18. Oke, terima kasih Mas Yusril. Jadi jawabannya tepat apa yang disampaikan oleh Mas Yusril. Jadi informasi ini menunjukkan bahwa jumlah kelulusan, jumlah mahasiswa berjenis kelamin wanita di semua institusi, ya begitu ya, tak peduli institusi namanya apa, di semua institusi jumlah wanita itu paling banyak lulus. Selesai. Itu informasinya. Jadi jangan dikupas satu-satu. Al-Ain mens atau Al-Ain laki-laki menghasilkan 131, sedangkan Al-Ain perempuan menghasilkan 218. Abu Dhabi laki-laki menghasilkan 273. Abu Dhabi perempuan menghasilkan 293. No. Gitu ya. Jadi apa yang bisa kalian tangkap dari gambar ini? Itu yang paling penting yang harus kalian tulis di dalam analisis. Jadi bukan mengulang kemudian dituliskan ke dalam teks, bukan. Kalau kalian ulang tulis semua, apa gunanya gambar ini? Gitu ya. Jadi analisis itu harus kritis. Analisis itu harus tajam. Ya, secara simpel, secara singkat, secara general, dari gambar ini diperoleh bahwa jumlah lulusan wanita di semua institusi itu paling banyak daripada laki-laki. Ya. Dan yang paling banyak memang Dubai. Itu informasi tambahannya. Tapi informasi utamanya, semua institusi meluluskan jumlah yang paling banyak adalah wanita. Jadi nggak perlu disebut satu-satu. Ya. Al-Ain 131, Abu Dhabi 273, dan seterusnya. Begitu juga sampai Sharjah 186. Ngapain? Apa gunanya ada grafik ini? Oke. Jadi gitu ya, itu tolong nanti diimplementasikan di dalam penulisan laporan tugas akhir kalian. Jadi kalau sudah dapat gambar, kalau sudah dapat tabel, coba digali informasi apa yang tersembunyi di situ. Itu yang dimunculkan di dalam analisis. Jangan diulang. Ya, jangan mengulang. Oke, next. Ini contoh penggunaan tabel yang baik dan yang kurang tepat, ya. Jadi kalau ada satuannya sama begini persen, ya dituliskan di sini saja, gitu ya. Sehingga informasinya ini adalah informasi yang utuh, angka. Jadi persentasenya dituliskan di judul di dalam kolomnya, gitu ya. Nah ini juga begitu ya, langsung ditulis seperti ini aja. Nah ini contoh penggunaan bagaimana menulis tabel. Contoh ini penyajian gambar. Nah ada judul gambar, ada y axis keterangannya, ada x aksis keterangan, ada labelnya, ya, ada angka-angkanya. Nah, ini ada judulnya, ini keterangan gambar. Nah, ini contoh gambar yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Nah, ini ya. Ini nggak jelas ini. Ini labelnya, nah, ini ya, bersentuhan. Ini grafiknya yang benar bagaimana? Nah, itu. Ini nggak jelas. Jadi itu harus dirapikan.